Puji Tuhan, saudara, kita masih bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu kita waktu Tuhan.
atas pengorbananmu ya Bapa, teruslah ya Tuhan yang dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tengah ruang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ya Bapa dari awal sampai akhir ya Bapa. Supaya ibadah kami Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan, tanpa kekurangan hambatan apapun ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kau tibakan mereka di rumah dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun dari Kau ya Bapa. Tuhan, Engkau jaga juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini ya Bapa. Jika mereka sakit Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, Kau jaga Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapa. Kau angkat segala penyakitnya ya Bapa, supaya mereka bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kami Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau sampaikan semua kebenaran firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami harapkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita angkat bendera budaya kita, Dia mati bagiku.
kita, lagu pujian kita, Allah sumber kuatku. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian penyertaan Tuhan. Penyertaan
berikan dapat kau balas bumi lagi Tuhan. Dari Tuhan kami panjatkan pada Tuhan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu yang kau berikan kepada kami Tuhan, begitu besar kasih karunia yang kau berikan kepada kami Tuhan. Tapi kami hanya bisa memberikan sebagian kecil dari kami Tuhan. Semoga apa yang kau berikan dapat berguna kepadanya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami menyelamatkan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam firman Tuhan, semoga apa yang disampaikan dapat berkat bagi hidup kami Tuhan. Semoga apa yang disampaikan tidak hanya didengar oleh kami Tuhan, tapi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan saat kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Selamat sore buat teman-teman pemuda dan youth. Ya, kita berjumpa kembali di ibadah kita pada sore hari ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Ya, saya tidak akan bicara lama. Kalau lama pun paling 1 jam. Saya minta kesediaannya untuk teman-teman anak muda 1 jam untuk datang HPU. Saya minta kesadaranmu bahwa ini kita ibadah. Ya, saya ingin menekankan kita belajar untuk kita tidak fokus dengan HP kita. Ya, karena HP ini pengaruhnya sangat lumayan ya. Ya, kecuali orang tua itu saya nggak terserah ya. Tapi saya minta cuma 1 jam untuk kita fokus, karena teman-teman datang ke sini intinya buat ibadah, mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. 24 jam Tuhan sudah kasih kepada kita. Nah, saat kita ibadah, mari hormati ibadah itu dengan ucapan syukur kita. Kita fokus ya, mulai dari hari ini saat kita ibadah, anak-anak muda khususnya, karena pada hari ini saya mengambil tema anak muda dan Roh Kudus. Roh Kudus ini biasanya banyak dibahas di ibadah umum, tapi saya pada sore hari ini mau kita bahas, kita saling memberi pengertian tentang Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu bukan hanya di Pentakosta, di gereja kita. Ya, gereja Katolik pun mengakui Roh Kudus. Jadi kalau kita yang sedang benar-benar ditekankan Roh Kudus, gereja kita ini mengandalkan Roh Kudus, kita tidak punya, kita tidak memiliki, kita menganggap enteng, kita menganggap itu biasa. Sama juga kita kayak orang dari luar. Ya, anak muda dan Roh Kudus. Satu kalimat ini menurut teman-teman artinya itu kalau diambil arti bersama apa sendiri-sendiri. Anak muda dan Roh Kudus. Ya, bersama. Nah, kalau bersama berarti ada satu ruangan, ya, di satu ruangan, di satu tempat, ya. Saya bersama dengan keluarga saya di satu mobil, berarti bersama, berarti itu dekat, tidak ya, jauh. Berarti itu kelihatan, berarti itu merasakan. Ya, jadi anak muda dan Roh Kudus, bukan anak muda atau Roh Kudus, bukan. Tetapi tidak sedikit ya anak-anak Kristen, mungkin kalian berpikir, saya masih remaja, saya baru SMP, ya, saya baru SMP, saya belum ngerti apa-apa. Ya, yang baru masuk, saya minta kesediaannya untuk tidak memegang HP, ya, untuk kesediaannya untuk tidak memegang HP kecuali mau baca kitab boleh atau mau mencatat seperti saya ini, ada catatannya.
Syukur-syukur kayak Made. Sejak dia masuk ke gereja sini, saya lihat dia mencatat. Bukan tugas sekolah, bukan. Ya, itu salah satu sebenarnya yang perlu dicontoh. Kalau malas mencatat boleh ditulis di seperti ini kayak saya. Saya kadang kalau ada yang khotbah apa, saya kadang kasih. Makanya saya daftarnya banyak kata-kata bijak, kata-kata ini bagus sih. Saya simpan masukin nanti buat saya baca ulang. Ayat ini bagus, ya. Nah, kadang ada yang sudah mengerti anak-anak remaja pemuda tentang Roh Kudus, tetapi ada juga yang baru setengah mengerti atau sama sekali tidak tahu itu Roh Kudus itu seperti apa. Itu makanan apa minuman? Ya. Ada yang sama sekali nggak ngerti, sedangkan gerejanya dia di GPGI, di gereja yang aliran Protestan, ya, seperti GPI, GKKD, itu menekankan itu pencurahan Roh Kudus, menekankan tentang Roh Kudus. Tapi tidak sedikit anak-anak muda yang tidak mengerti, bahkan dia merasa cuek, malu Odin, nangis-nangis sambil berdoa. Saya setiap berdoa, waktu saya kesentuh saya nangis. Biar dibilang cengeng waktu saya berdoa, biar, karena saya nangis buat Tuhan, bukan buat manusia. Ya, saya dapat prinsip itu waktu saya di Jogja. Ya, memang waktu saya SMA saya sudah mendekati istilahnya, tapi semakin ke sana, kenapa? Karena kita keluar dari zona aman dan saya merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Zona aman itu dalam orang tua saya. Ya, saya dibimbing orang tua saya, diperingati orang tua saya, ini jangan rokok. Kalau kamu merokok, nggak usah sekolah. Papi beliin kambing. Oh, nganon di sana. PPK. Tuh, ancaman papi saya. Itu kalau yang halusnya, belum kalau yang kasarnya sabet. Jangan membolos. Di sekolah, berangkat sekolah ya sekolah. Nah, di situ saya dikasih apa istilahnya perlindungan, peringatan. Nah, waktu saya di Jogja bertemu dengan berbagai orang, ya, berbagai bahasa, ya, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Papua, dengan berbagai macam orang sifat, walaupun mereka rata-rata orang Kristen, orang yang tahu Yesus. Tapi kita jadi belajar di sana apa yang Tuhan istilahnya berikan itu nyata sekali dalam kehidupan saya waktu di Jogja. Ya. Kalian itu anak-anak muda, ya, anak-anak remaja, penerus generasi penerus. Yang di camp kita apa temanya? Di camp masih kan? Generasi penuai. Ya, yes. Nah, pada sore hari ini, Odin bawakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya, generasi penerus. Enggak mungkin saya, Mama Elis, Kak Jen, Bunda Lomi, Papa Emi, itu yang akan terus-terusan. Nanti kelanjutannya kalian kayak sebelumnya Oma Tarigan, kami yang melanjutkan. Nanti selanjutnya nggak tahu siapa, bisa Acan, bisa Moses, bisa juga orang luar. Siapa yang mau Tuhan pakai aja di tempat ini untuk melayani. Nah, makanya itu kita adalah generasi penerus, generasi yang melanjutkan, bukan kalian generasi yang rebahan. Ya. Si Justin langsung berdiri. Apa-apa malas, apa-apa buang waktu. Pelayanan memang datang pelayanan. Semangat, nyanyi semangat. Tapi di rumah malas, disuruh mama papa malas, suruh belajar malas. Buat apa kita pelayanan di sini, di depan sini, kalau di rumah sana kalian itu berbanding terbalik. Ya, itu bukan generasi penerus untuk menjadi pelayan Tuhan. Oh, saya nggak mau jadi pelayan Tuhan. Kita bukan menjadi pelayan Tuhan. Itu sudah anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya.
di luar sana belum tentu mereka akan selamat, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tetapi banyak anak-anak itu, ya, kalau generasi penerus itu, ya, itu harus dididik, benar. Walaupun secara rohani maupun secara jasmani. Mau dijadikan penerus jenderal, apalagi polisi, pasti harus apa? Sekolah polisi, sekolah tentara. Bapaknya dokter, anaknya jadi dokter, harus sekolah dokter. Ya, bapaknya pendeta, anaknya pendeta, harus sekolah pendeta. Berarti ada pendidikan yang harus dilalui, ada proses, harus ada dipersiapkan di sekolah, di gereja, di rumah. Ya, ada 3 tempat yang dipersiapkan buat generasi-generasi penerus. Tinggal kita ngambil pilihan kita masing-masing. Kebanyakan tidak sedikit dari anak-anak muda, ya, lebih senang akan yang tadi generasi rebahan. Ya, saya dapat di TikTok itu lagu apa, orang Jogja apa ya, duit banyak, orang tua kaya, duit banyak, poya-poya, apa, terus mati masuk surga. Teman-teman, ya, mimpi loh. Ya, banyaknya generasi-generasi saat ini, ya, kalau yang kita tidak mau dekat kepada Tuhan itu, apalagi yang namanya teknologi handphone dan internet, itu sangat jahat loh teman-teman, sangat jahat. Nah, kenakalan kita di awal apa? Paling gampang apa coba kenakalan kalian? Ingat ya? Saya juga melakukan itu. Kadang sekarang juga masih ngelakuin sama Excel. Apa coba? Paling simpel kenakalan kalian? Main game. Hah? Game. Bukan Bima, nggak masuk kenakalan. Hah? Bohong mama. Nah, berbohong itu paling simpel. Kenakalan yang paling simpel dilakukan di setiap anak sama mencuri uangnya papa mama. Ada? Ya. Berbohong itu kenakalan yang paling simpel, ya. Tapi nggak usah diajarin. Ya. Kadang saya juga suka berbohong sama Excel. Ya, isi bensin yuk. Nanti ngambil apa ya, Pi? Iya. Nanti kita lapas. Mampir apa mat? Bohong aja. Besok lagi ya. Itu kita masih seringnya. Nah, kalau yang lebih lagi sekarang gara-gara teknologi ini, ya, kita melakukan kenakalan mulai dari apa? Main game. Kita dengan mudah mengakses yang namanya pornografi. Ya, kita dengan mudah bisa mengakses tentang kejahatan. Bagaimana cara bikin bom, misalnya, ya. Bagaimana cara meruntuhkan. Ada itu di YouTube. Nanti abis ini searching aja. Ya, itu yang bikin nanti lama-lama kita ketagihan. Ya. Oh, saya nggak nonton pornografi, enggak. Tapi TikTokan. Searching dulu. Terus naik. Kadang saya itu nego suka dimarahin sama konsumen malah-malah. Sudah ditelepon 2 kali, saya nggak angkat. Sayanya kenapa? Ada muter kemana? Kalau saya pas di toko enak. Pas lagi saya keluar nggak tahu sampai. Pak, bukan ya tokonya. Oh ya, maaf bukan. Istri saya di dapur, saya ingin jemput apa keluar kemana? Ya, karena walaupun saya hidupnya kerjaan saya di handphone, saya taruh loh. Capek mata ini, beneran. Kadang capek megang terus handphone. Tetapi kalian yang generasi penerus dengan mudahnya dibawa ini, ya, dengan mudahnya kalian lebih tertarik ke handphone daripada kalian buka Alkitab di handphone.
Buka Alkitab 1 pasal, buka TikTok 1 jam. Ya. Ada satu kisah, ini ditulis di buku. Saya nggak baca bukunya ya, tapi saya baca kisahnya. Ini terjadi di Filipina. Bukunya boleh searching di Google. Namanya Devosi Total. Mengisahkan seorang anak pemudi, remaja, perempuan. Nah, di Filipina itu bukan mayoritas Kristen. Ya. Dan anak perempuan ini dia percaya kepada Kristus walaupun orang tuanya tidak percaya. Ya. Pada suatu saat ketahuanlah sama papa, kamu ke gereja ya? Ditanya oleh papanya. Enggak kok Pak, main sama teman. Enggak apa-apa, lihat kamu pergi ke gedung itu kan gedung gereja. Dia tunduk, pada gak berani ngawat. Sudah papanya ngomong, kamu tidak bisa. Kamu harus tidak bisa, kamu harus menyembah ini. Di ruang tamunya lah istilahnya, ada penyembahan agama mereka. Tetapi anak ini diam, tidak melawan, hanya diam berdoa di dalam hatinya. Tuhan, aku mau Engkau menjadi Tuhanku, menjadi keselamatan. Anak remaja, kalau nggak salah usianya antara 10 sampai 13. Masih kecil, bukan yang dewasa loh ya, bukan Bang Ami, Bang Doni, bukan. Itu sudah usul. Ya. Tetapi anak perempuan ini, dia memegang imannya kepada Yesus. Tetap dengan diam-diam, dengan berbagai cara, dia tetap ke gereja. Ya, sampai suatu saat waktu dia pulang dari gereja, bapaknya pulang dari mabuk. Lihat anak ini, langsung dia seret anak ini. Dia pukulin, dia tendang, sampai dia tinggal di jalan. Ada bukunya, kalau kalian mau baca, beli di Google. Sampai luka parah dan ditemukan oleh teman-teman gerejanya waktu pulang itu. Dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Nah, tetapi karena saking parahnya anak ini, di akhir-akhir hidupnya, dia berkata, saya nggak mau saya ngarang ya, biar pas dengan apa yang dia dituliskan. Dia berbisik kepada temannya, ya, dengan imannya yang sederhana, dia berkata begini, tolong, aku mau menunjukkan kepada Yesus, Ia rela berdarah bagiku. Aku hanya ingin Yesus juga tahu aku rela berdarah baginya. Amin. Saya baca ini sedikit nangis. Belum tentu saya pun hamba Tuhan bisa berani seiman ini. Tapi saya belajar, saya harus bisa seperti anak ini. Dengan nafasnya yang itu, dia berkata kepada teman gereja yang berbisik seperti itu. Dia mau menunjukkan bahwa dia pun berdarah. Itu bukan anak remaja yang sembarangan. Ini namanya generasi penerus untuk menjadi saksi. Ya, tak lama kemudian anak ini meninggal. Dia meninggal di dalam imannya. Kisah ini bukan kisah saya menghayal, ditulis di buku. Ya. Anak ini diurapi dengan Roh Kudus. Ya. Saya tidak berkata bahwa kalian diurapi Roh Kudus harus mati, tidak. Tapi saya mau kalian diurapi Roh Kudus menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, tidak dengan sibuk dengan urusan kita, dengan HP kita, dengan permainan kita, dengan teman kita. Ya. Anak ini ditulis di dalam buku itu, dia mati rela demi nama Yesus, tidak mau
dia kembali ke agama orang tuanya. Ya, coba kalau anak muda sekarang, ya, disuruh, acak, masuk ke gereja, kita pergi yuk, kesana yuk, antarin temenin papi ke mall. Dia mau, akhirnya ke mall aja, masuk ke gereja. Besok satu masih ada, betul? Benar? Banyaknya akhir-akhir hari-hari ini seperti demikian. Satu ini ada, satu depan nggak ada. Satu ini ada, satu depan nggak ada. Saya ingin membagikan ini bukan karena untuk saya, tapi untuk kalian sebagai generasi penerus. Saya ingin jiwa kalian itu sama-sama kita selamat. Ya. Waktunya kita urusan dengan Tuhan, uruslah dengan Tuhan dengan serius. Waktunya kita urusan dengan dunia dalam arti kita belajarlah dengan serius, sekolahnya dengan serius, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan serius. Ya, menghasilkan kreativitas yang baik. Banyaknya ya dibilang, gak usah dibilang apa ya, jangan ke gereja, dapat pasangan. Ya kalau di sini udah les ya, dapat pasangan di luar, ya sudah pindah, mending pindah gereja, pindah agama, parah kan? Nah, saya yakin dia bukan penghuni surga kalau dia tidak minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah menjauh dari kasih Yesus, dia menjauh dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Gak usah dibuka, saya bacain aja. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau kita menjauh dari Yesus, bagaimana kita bisa masuk ke surga menemui Bapa kita? Ya. Roh Kudus dicurahkan bukan cuma hanya untuk orang tua. Ya, orang tua sih enggak. Nanti ada yang kita baca, ya udah baca di Yoel 2, ya. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 28. Next. Yoel, bukan Yos. Yoel. YL berarti. Singkatannya YL. Yoel 2 ayat 28. Oh enggak, 2. 28 ayatnya, bukan 2. Ya. Kemudian daripada itu, salah saya. Ayo, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, akan terjadi, aku akan mencurahkan Roh Kudus atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Terima kasih. Dicurahkan atas semua manusia. Enggak ada yang enggak, semua loh. Tinggal kembali kepada kita pribadi masing-masing. Ya. Kalau kita generasi penerus Kristus, ya, waktu Roh itu dicurahkan atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki, berarti anak-anak, kalian anak-anak apa ibu-ibu? Apa bapak-bapak? Anak-anak, ya. Kecuali yang sudah saya bahasnya pemuda remaja ya. Ya, tapi ada orang tua juga kan, orang-orangmu yang tua, ya kan? Semua komplit kalau sama Tuhan itu, nggak ada yang tertinggal. Bahkan, ya. Sebentar. Oh, 29. Saya bacakan 29.
bahkan seorang juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Hamba berarti pembantu. Dicurahkan rohmu pada hari-hari itu. Nah, Tuhan itu kasih kepada semua manusia roh Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi orang yang diurapi dengan Roh Kudus, kita mau menerima itu Roh Kudus, kita akan menjadi generasi penerus. Saya ingin mendengar kalian itu menjadi orang-orang penerus yang membanggakan, memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan cuma ya lulus SMA terus sudah menikah, ya. Ya, melanjutkan kehidupan. Misalnya memang belum bisa kuliah, kerja dengan baik, cari kreativitas apa yang harus kita kerjakan, buat apa sesuatu yang baru. Ya, gak ada modal, bisa kok. Banyak di YouTube orang-orang yang tanpa modal tapi bisa. Mutang. Hidup bisa itu masuk ke kamar mutang. Pinjam. Kalau mutang terlalu kasar. Ya, saya ambil kesaksian adik ipar saya waktu dia buka bengkel, dia saksi kepada saya. Dia itu nggak punya barang apa-apa, dipinjemin sama sales yang waktu dia kerja 50 juta ya, barang, tapi aki doang. Aki loh, mending barang yang lain aki, cuma aki. Bagaimana caranya dia bisa mengolah toko itu supaya ada pelanggan? Triknya apa? Dia ngambilin dus-dus kayak rantai dipajang, kayak apa dipajang. Nah, dia masih muter dulu, keliling-keliling jual aki itu. Yang penting aki itu keluar, dia dapat uang. Waktu dia dapat uang, uangnya itu buat beli spare part. Dia beli spare part yang betul-betul penting, yang sering digunakan. Dipajanglah dus-dus yang kosong yang ada isinya. Lama-lama 50 juta itu kebayar. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Semua harus disiapkan, semua harus belajar, semua harus berkorban. Bahwa saya sudah kasih persembahan kode, bukan hanya persembahan seperti persembahan, ya, tetapi persembahan tenagamu, pikiranmu, ya, buat Tuhan. Pemuda punya apa ya? Minggu depan kita apa ngapainnya? Itu, ya, ada ide untuk bagaimana nih pemuda nih, kita jangan dari Mama Eni tadi. Jangan. Sekali-kali gimana ya Mama Eni, serundingan ke Mama Eni, serundingan ke Mama Eni, ya. Oh, model ibadah ini gimana ya? Jangan ya datang aja. Tenaga, ya kalau tenaga sih udah sih oke lah. Ya nyapu, ngapain? Hampir semua ya, hampir semua loh. Ya. Justin mau nyapu? Udah ya, kita ya nyapunya ya. Oke. Di sekolah nyapunya. Berkorban untuk waktu. Benar. Waktu ini yang tidak bisa kembali lagi. Ya. Berkorban buat waktu apa? Main game model. Mabar. Kamu TikTok kan? Ya, saya baru buat TikTok kalau di kamar mandi. Beneran saya jujur. Dan TikTok saya kalau nggak keluarnya dagangan, ya keluarnya film Tuhan Yesus. Pokok ini film Tuhan Yesus terus ya. Tapi versi apa tuh ya? Saya nyari di Google nggak dapat. Saya mau jadi bagus tuh, ya. Bagus itu. Jadi lupa kalau kita. Ya. Berkorban waktu ke gereja,
Kalau gereja mah wajib sebenarnya ya bunda dunia. Wajib. Karena apa? Ibadah adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena disuruh mama. Hah? Justin ya? Justin lagi Justin. Tapi karena ucapan syukur, keinginan, kerinduan kita, ya enggak Bareki. Satu kali mana Bareki? Nggak kelihatan aku sepi tanpa senyum. Rapi saltuing, turing. Berkorban waktu untuk berdoa. Saya kemarin juga diingatkan oleh satu pendeta di TikTok juga tuh. Jangan lupa tambah waktu doamu. Oh iya Tuhan ampuni aku. Doaku belum banyak lagi. Ampuni aku Tuhan. Aku pengen nyoba nambah lagi nih. Aduh ngantuk Odin. Memang ngantuk, saya juga ngantuk. Tetapi kalau waktu kita masuk hadirat Tuhan itu enak banget. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa. Dan saya nggak bisa membagikan itu enaknya seperti apa, nggak bisa. Karena itu hanya pribadi lepas pribadi yang merasakan. Om saya pernah cerita di Promotok bahwa dia tiba-tiba waktu dia berdoa dia nangis. Nah terus gimana? Oh dia nangis aja terus sampai jam berapa jam? Lama deh. Dari jam berapa ya? Kayaknya mah sampai jam 4 apa ya? Yang bener, oh bener, nangis dewek kita. Itu dijawab oleh Roh Kudus. Ada masuk ke hadirat Tuhan. Oh apa harus nangis? Belum tentu juga. Ya. Tetapi rata-rata banyaknya nangis. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur secara logika. Tapi kalau kalian berdoa secara logika, secara matematika, Tuhan Yesus terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Excel sudah bisa makan, Excel sudah bisa sekolah. Itu matematika, hitung-hitungan. Sembahlah Tuhanmu, pujilah Dia, ingatkan kebaikan-kebaikanmu. Oh saya tuh sampai hari ini ya. Saya kadang kalau duduk diingatkan oleh Tuhan. Oh Excel akhirnya bisa sampai detik ini seperti ini. Saya melihat Aca yang tadinya kurus di foto depan ini seperti ini sekarang Tuhan. Apalah aku ini Tuhan, apalah kekuatanmu ini Tuhan. Bukan karena kuat gagahku anak ini seperti ini. Saya bilang begitu. Karena nafsu kuat. Engkau kasih dia nafsu makannya kuat. Enggak, itu gennya lebih gede ya. Sama juga kayak Justin, ya, gede juga. Gennya gen gede. Ya, nanti Kak Angel kalau sudah menikah pun gede. Lanjut next. Nah, ini ada peranan Roh Kudus, bukan udah jangan lewat. Ya, peranan Roh Kudus jika Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Ya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Ya, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada yang bisa bantu baca? Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada yang mau baca? Gak ada yang mau baca? Suaranya sayang-sayang buat Tuhan. Kumaha yuk? Katanya berkorban. Gak ada? Excel, ayo. Yang keras. Cepat. Allah berfirman di atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan di ujung bumi. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Tangannya. Kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kuasa seperti apa deh? Wah, kuasa jadi Pak Camat? Kuasa jadi ketua OSIS? Enggak. Terbatas kuasanya. Ya. Kuasa untuk menjadi saksi. Di Yerusalem berarti kita harus ke Yerusalem? Enggak. Di Yerusalem itu mulai dari keluarga kita. Selamat pagi Papa, Mama, selamat pagi, selamat malam kok. Ya, puji Tuhan, sudah 2 Sabtu. Doakan terus Tuhan kok. Amin. Ya, doakan keluarga kita, tetangga kita. Enggak pernah Tuhan Yesus, enggak apa-apa deh. Jadi saksi. Ya, jangan kalian pergi sekolah cemburu, pulang cemburu. Itu tetangga ya, itu Maria itu kenapa ya sakit gigi apa kayak tadi buka pintu langsung berseri-seri dia. Tetapi intinya diberi kuasa Roh Kudus itu kita tidak akan ya merasa kita itu seorang diri. Ada seorang yang akan menemani kita. Ya, bahkan kalau teman-teman boleh baca terus ini kisah ini, ya, apalagi di Kisah Rasul 2 waktu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, itu mereka berbahasa dengan bahasa asing, ya, berbahasa asing, berbahasa ini juga itu dimengerti oleh bahasa-bahasa orang-orang yang datang pada saat itu, dan itu mereka berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan banyak orang dibaptis, percaya kepada Yesus. Kalau ada Roh Kudus, saya percaya dan saya yakin, ya, iblis tidak akan berani sama kita. Amin. Jangan takut engkau keluar ke kamar mandi gara-gara ada pocong, gara-gara ada kunti. Udah nggak level. Kalian percaya sampai kayak gini, tapi kalian masih percaya sama kayak Mbak Kunti. Semalam jam 1 si hitam itu bohong. Saya tidak bisa tidur, saya datang, saya buka, saya siram. Bodoh ya. Orang masih ini yang dibohong yang di sana tuh, nggak tahu bohongin apa. Saya keluar, saya lihat, nggak ada apa, perasaan ibu sebelum lewat, ini ambil kenapa? Nggak usah takut sama setan. Bahkan di Alkitab tercatat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Kalian bisa menyembuhkan orang yang sakit dalam doa kalian. Amin. Tinggal minta Roh Kudus itu, enggak susah. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu apa? Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi penolong, ya. Penolong yang diberikan Bapa di surga untuk hidup kita, ya. Penolong seperti apa? Penolong yang tidak, teman kita akan meninggalkan kita, benar? Ami meninggalkan Doni kan? Benar ya? Apa Doni yang meninggalkan Ami? Coba gitu, cewek cuma ditinggal. Ada cewek teman ditinggal. Jangan terlalu Nanti dia meninggalkan Revi, meninggalkan Arsa. Ya, Kak Angel nanti kalau menikah meninggalkan kita. wow. Ya. Itu manusia terbatas, penolongannya terbatas, tapi Roh Kudus tidak ada batasnya dan hanya bisa dirasakan oleh pribadi lepas. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Enak banget tuh. Kita tuh gak usah repot-repot bikin squat. Squat tahu? Oke, squat apa kalau bikin tuh? Pasukan. Iya kan? Pasukan kan squat. Bikin pasukan. Kita gak usah repot-repot cari backingnya apa ini itu gak usah nih baca ayatnya. Aku meminta kepada Bapa Tuhan Yesus, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Enak banget loh, satu butuh dekingan. Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam hidup kita dan akan bekerja di sekeliling kita. Ya, ayo, kalau mau seperti itu, terima Roh Kudus itu. Buka hatimu, jangan buka logikamu. Logika itu nggak akan main. Roh Kudus kita itu, Roh Kudus itu bermain di dalam roh. Kita pun dikasih roh, roh Tasya, roh Matius, roh Maria. Kita harus komunikasi dengan roh juga dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi roh keberanian seperti di awal, tapi ini lebih ditekankan lagi. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Masih ada yang takut ke kamar mandi? Masih ada yang takut di kamar sendirian? Atau melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sudah diberi kekuatan, ada kasih, ada lagi ketertiban, enggak sembarangan hidupnya. Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak kenal sama Tuhan Yesus, kalau kita nggak dekat sama Tuhan Yesus, gimana kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, Tuhan pun enggan lama-lama. Ini bocah ya, kita yang pengen sirain ngebayar. Ya, saya ayo sini sama saya, ayo bareng sama saya. Kamu yang menikmati dunia ini saja, sibuk dengan duniamu. Ya, memberikan kekuatan, bukan roh ketakutan. Ya, kisahnya yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 7 dan 8. Kisah Rasul 4 ayat 7 dan 8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Terus, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Terus ayat 8, ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan kuasa manakah orang itu disembuhkan, lanjut. Maka ketahui oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang yang berdiri dengan sehat sekarang di depan Petrus dan Yohanes berani waktu di sidang. Ya, karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia mengatakan Tuhan Yesus yang kau salibkan itu yang dapat menyembuhkan. Jangan kalian nanti di sekolahan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, bukan seperti itu teman-teman. Oke? Kita diberi Roh Kudus itu nanti kita akan diberi hikmat bagaimana kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya masih muda, enggak butuh muda tadi, muda anak-anak diberi roh. Saya ingin kita sama-sama dipenuhi, dikuasai oleh roh. Ya, karena itu adalah keinginan, kemauan yang Tuhan Yesus sampai dia datang. Dia memberikan roh itu untuk kita dipenuhi supaya kita dapat menjadi saksi. Itu salah satu tugas kita. Ya, jangan kita enak-enak saja. Saya di sini khotbah
mengasih pengajaran kepada teman-teman. Tetapi waktu saya jualan di toko, saya pun bisa memberikan pengajaran, tetapi dengan hikmah, dengan pengertian, ya, dengan akal budi yang Tuhan Yesus pakai. Tinggal selanjutnya Tuhan yang bekerja, bukan saya yang bekerja. Ya. Karena itu teman-teman, kita bukan hanya hidup untuk kita sendiri, tapi kita hidup untuk menjadi saksi penuhnya kehidupan kita dengan Roh Kudus. Saya sudah memain musik, kita akan masuk dalam doa penyembahan kita. Kita akan nyanyi Tuhan selalu memulai. Terima kasih. Sudah selalu menolong kami dalam kehidupan kami. Sudah selalu menjaga kehidupan kami. Sekarang Engkau memberi Roh-Mu Tuhan untuk menjadi Roh di dalam diri kami. Berdiri. Akan selalu
kuasa Tuhan yang sedang mengalir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sentuh setiap hati kami Tuhan, bukakan setiap hati kami, ketuk hati kami Tuhan, karena kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin menikmati kuasa-Mu, kami ingin menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup percuma di dalam kehidupan kami, tapi kami menjadi hidup yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Engkau yang membalas memberkati keberadaan kami hari ini Tuhan. Setiap anak-anak yang sudah hadir ke gereja, setiap anak-anak yang sudah melayani Tuhan, Tuhan membalas memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati malam hari ini. Engkau pakai lebih hari lebih hebat, lebih luar biasa. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, usaha pekerjaannya, oleh setiap apa yang jadi kerinduan hatinya dibawa oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati untuk anak muda, orang-orang muda yang ikut gereja hari ini. Mereka yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mari Tuhan bawa mereka datang kembali beribadah, menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam rumah ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang akan menghadapi ujian akhir semester ini Tuhan, untuk ulangan naik kelas Tuhan, untuk anak-anak yang di SD, SMP, SMA Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, kepintaran dari surga, kerajinan untuk belajar Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang muda yang menjadi orang-orang yang cerdas Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menyelesaikan setiap soal ujian dengan baik dan hasilnya adalah hasil yang bagus. Nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang membanggakan. Yang bekerja diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, yang saat ini dalam menanti Tuhan pekerjaan juga pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan malam hari ini kehidupan kami, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima doa berkat Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pemuda yang kasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua yang percaya katakan